Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asalia Muhammad Ali dengan NIM 062022-025 dari Prodi Bisnis Digital. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Decision Making and Problem Solving yang dibawakan oleh Ibu Sukmawati Sultan Sahrir SEMM. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang analisis risiko terkait pengambilan keputusan dalam bisnis digital. Sebelumnya, kita itu harus mengetahui analisis risiko itu apa, atau pengertian dari analisis risiko itu sendiri. Jadi, analisis risiko adalah cara untuk menemukan dan menangani masalah yang dapat merugikan proyek atau inisiatif bisnis penting. Namun, itu juga dapat diterapkan pada proyek non-bisnis seperti perencanaan acara atau pembelian rumah. Dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola bisnis yang terkait. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga organisasi dapat memperoleh hasil yang optimal dan melindungi serta meningkatkan nilai tambah organisasi. Dalam konteks pengambilan keputusan bisnis, risiko dapat berupa ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan yang tidak tepat, atau kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Di sini ada beberapa cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menganalisis risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi semua jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian sasaran organisasi. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau mencegah tercapainya sasaran yang ada. Yang kedua ada analisis risiko. Proses analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil atau peta dari risiko-risiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko, tingkat pengendalian yang ada, serta menilai risiko dari sisi konsekuensi atau tingkat kegelisahan dan kemungkinan atau tingkat frekuensi terjadinya. Yang ketiga ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko melibatkan penilaian terhadap tingkat risiko yang diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan metode-metode seperti analisis statistik, analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif. Yang keempat, pengelolaan risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan diukur, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko tersebut. Pengelolaan risiko melibatkan strategi dan tindakan pengembangan untuk mengurangi dampak negatif risiko atau memanfaatkan peluang yang muncul. Berikut adalah beberapa strategi pengelolaan risiko umum yang dapat digunakan. Yang pertama, menghindari risiko. Menghindari risiko dengan mengambil langkah-langkah untuk menghindari situasi atau keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Mengurangi risiko dengan menerapkan tindakan pencegahan atau pengendalian yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatifnya. Transfer risiko, mentransfer risiko kepada pihak lain, seperti asuransi atau kontrak dengan pihak ketiga untuk mengurangi dampak negatif risiko. Yang keempat, menerima risiko. Menerima risiko dengan memahami dan siap menghadapi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, memanfaatkan risiko. Memanfaatkan risiko dengan mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang yang muncul.
Jadi dalam materi yang saya paparkan sebelumnya, sini dapat saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait. Proses identifikasi risiko dan analisis risiko membantu dalam memahami risiko-risiko yang ada dan memberikan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pengukuran risiko membantu dalam menilai tingkat risiko yang diidentifikasi. Pengelolaan risiko melibatkan strategi dan tindakan pengembangan untuk mengurangi dampak negatif risiko atau memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan melakukan langkah-langkah ini, organisasi atau perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko terkait keputusan bisnis mereka. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.